Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai soal manajerial di mana tentang integritas diri. Oke, sebelumnya kita harus tahu mengenai soal tes integritas diri, di mana integritas sendiri merupakan keyakinan terhadap moral atau etika Anda dan melakukan hal-hal yang benar. Jadi intinya di sini adanya kebenaran atau kejujuran Berarti di sini untuk integritas Anda harus jujur pada diri sendiri dan tidak melakukan apapun yang melanggar terhadap aturan ataupun norma. Dan adapun ciri dari soal integritas diri itu biasanya ada gangguan ke arah korupsi, curang, dan sebagainya. Terus tips dan trik untuk memilih jawaban, pilih jawaban yang mengarah kepada bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Maksudnya tanpa pilih pandang orang. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah. Audit berarti pemeriksaan ya, yang mana lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Nah, di tengah perjalanan tersebut, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Nah, untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis dan menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika pulang sekolah, Anda diberikan sejumlah uang. Nah, sikap kamu atau sikap Anda adalah A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. Yang B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Yang C. Menolak karena kamu tahu itu adalah bentuk dari gratifikasi. Yang D adalah menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas dari KKN. Yang E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Nah, di sini kita dituntut integritasnya atau kejujurannya. Walaupun di situ kita sudah mengeluarkan banyak uang karena untuk memperbaiki mobil, tetap kita harus melaksanakan kejujuran jelas. Yang poin A, menerima uang transport ini salah. Terus mengembalikan uang transport secara tegas dan halus, ini kurang. Menolak karena disuruh atasan nih poin. Terus untuk marah, apalagi ini kurang santun di poinnya. Yang kedua, ini poin ketiga. Nah, antara B sama C. B sama C ini yang paling tepat adalah poin yang C. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk dari gratifikasi. Terus untuk poin yang kedua adalah yang B. Terus baru itu yang D. Itu yang A yang paling rendah. Karena menerima uang itu adalah salah satu bentuk ketidakjujuran. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda adalah A. Menyesali perbuatan dan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. Yang B. Menasihati orang tua dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Yang D. Menyesali perbuatan dan tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Yang E. Meminta maaf dan melaporkan ke pihak berwenang. Di sini Anda sudah CPNS, tapi Anda tidak tahu sebelumnya bahwa Anda itu tidak lulus. Padahal orang tua Anda yang menggunakan jalur belakang karena mungkin dikepalai oleh kerabat Anda. Nah, sikap Anda yang terbaik di sini adalah mengakui kecurangan orang tua.
di depan semua orang karena Anda biasa aktif memerangi korupsi atau bagian dari integritas diri, dan juga menunggu keputusan apa yang akan dilakukan oleh instansi berikut. Ini adalah keputusan yang terbaik. Indikator tidak mudah terpecah antar prinsip. Orang tua telah melakukan kecurangan. Jawaban yang paling tepat adalah jadi poin yang ini yang paling tinggi adalah yang C, selanjutnya adalah B, menasihati orang tua dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang selanjutnya adalah meminta maaf, yang ini yang 3, terus yang D, poinnya ini yang kedua, terus ini yang terakhir, 1, yang tidak ada hubungannya sama sekali. Soal yang ketiga, rekan tim kerja Anda. Di sini ada rekan tim kerja, di mana rekan tim kerja Anda ini dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly atau alias mengoreksi pekerjaannya tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi dia harus semua rekan yang telah mengumpulkan tugas pribadi juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sikap Anda adalah mendengarkan saja karena Anda dimarahi, setelah itu memberi semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan tersebut. Jelas ini tidak ada pertanggungjawabannya karena di sini sama-sama tim kerja dan juga Anda berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Jelas ini enggak? Di poin yang rendah ini yang 1, yang B, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. Padahal di sini sama-sama kamu anggota satu tim. Yang C, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Nah, ini poin yang tertinggi yang 5. Kenapa? Karena di sini kerja tim. Dan Anda termasuk dalam bagian tim tersebut. Kesalahan itu juga akibat dari pengumpulan tugas yang terlambat. Berarti Anda harus juga mengakui kesalahan pada atasan bahwa Anda juga berkontribusi pada masalah tersebut. Yang D, mengakui kesalahan pada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini juga poinnya rendah. Yang E, mengajak rekan Anda untuk membicarakannya, ini kurang. Jadi jawabannya poin yang tertinggi adalah mulai dari C, selanjutnya D, nih, baru itu B, yang ini, itu E, baru 1. Topik soal tersebut ialah tentang integritas diri, di mana kita harus mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur terhadap atasan, dan juga mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Karena di sini adalah kerja tim, merupakan bentuk dari kesadaran diri untuk berkomitmen terhadap peraturan. Soal selanjutnya, karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor, kekurangan ya intinya, cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil, padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah menolak dengan halus. Ini menunjukkan kita tidak integritas atau tidak loyalitas terhadap pekerjaan. Berarti ini salah. Yang B, berdiskusi dengan atasan terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Diskusi berarti dia ada kompromi, nanti kita ini juga masih kurang. Terus yang C, bersedia dipindah tanpa membatas sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. Yang D, menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain. Jelas ini tidak.
Yang E, berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Nah, topik soal ini tentang integritas, masih soal integritas, di mana tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya. Mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda terkait, Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan kerja. Jadi, jawabannya adalah yang tepat. Jadi, sebelumnya Anda harus berdiskusi dulu, baru itu poin yang tertinggi. Terus baru itu bersedia dipindah tanpa membatas. Ini berarti Anda belum ada komprominya atau tidak ada kejujuran dengan keadaan sebenarnya. Terus yang sini yang poin ketiga yang E, berangkat mengikuti keputusan. Baru itu yang D, poin yang kedua. Baru itu yang A, ini yang terakhir. Soal selanjutnya, hampir semua pegawai di instansi saya meminta uang. Jelas ini bukan integritas. Sebagai tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya ikut melakukannya. Jelas salah. Melakukannya hanya jika ini juga enggak. Terkadang saja ini juga enggak. Berusaha semampunya untuk tidak. Berarti kalau enggak mampu, kalian tidak ingin melakukannya sama sekali, berarti jelas ini sudah mantap untuk berintegritas. Jadi jawabannya adalah ketika Anda melihat kecurangan di sekitar Anda, alangkah baiknya Anda tidak terlibat dan mantap untuk tidak melakukan tersebut kecurangan. Jadi jawaban yang poin tinggi itu adalah yang E, selanjutnya yang D, ini yang 4, terus yang C poin ketiga. Terkadang saja. Yang keempat ini poin yang kedua, ini yang B, terus poin yang terakhir adalah yang 1. Oke, soal berikutnya. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Ini melanggar integritas. Maka Anda metoleransi, berarti membenarkan, jelas tidak boleh. Rekan kerja lain juga melakukannya, jadi tidak mengapa, ini juga enggak. Yang C, mengingatkan dan menegurkan dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Yang D, oke ini kita skip dulu. Yang D, menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Yang E, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Untuk poin ini yang paling tinggi adalah yang C. Kenapa di sini kita harus mengingatkan terlebih dahulu dan menegurnya agar dia tidak datang terlambat dan tidak melakukan kecurangan absensi. Baru kalau misalnya tidak bisa ditegur, baru kita melaporkan kepada atasan baik. Jadi poin yang tertinggi adalah yang C, poin yang 5, terus selanjutnya yang D, ini poin keempat, terus poin yang ketiga adalah yang E, terus poin yang 2 adalah yang B, terus yang terakhir adalah yang 1, membenarkannya. Bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang dengan A, pekerjaan yang menantang, B, pekerjaan yang rutin, C, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, D, bekerja dengan standar tinggi, E, bekerja tanpa mengenal lelah. Untuk kerja keras dan cermat itu merupakan salah satu bentuk integritas diri, di mana untuk menjadi pribadi bermanfaat, kita harus melakukan kerja keras dan cermat, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru yang dapat menjadikan kita pribadi yang bermanfaat. Jadi jelas jawaban sini adalah yang C, poin tertinggi. Baru itu yang E, ini poin yang keempat. Selanjutnya yang D, poin yang ketiga, terus yang A poin 2, dan yang B poin 1. Pekerjaan yang rutin itu tidak menantang. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan. Nah, di sini yang melakukan
rekayasa laporan keuangan adalah atasan. Untuk kepentingan pribadi, sikap saya adalah hanya dalam hati saja tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan ke atasan kepada pihak yang berwenang. Yang E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Nah, di sini termasuk aspek integritas diri, di mana indikatornya adalah berpegang teguh terhadap prinsip dan tidak mudah terpecah antara tindakan, sikap, dan perbuatan. Jangan melibatkan diri dalam hal buruk dan mengarah kepada curangan. Jadi lebih baik kita tidak ingin terlibat sama sekali dalam proses rekayasa. Jadi ini poin yang tertinggi adalah yang C, selanjutnya yang D poin keempat, terus yang A poin 3, yang E poin 2, dan B poin 1.